Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di Cicat Katalis episode kelima. Yang hari ini kita sudah kedatangan spesial narasumber dari Analitika, yakni bersama Mas Hilmi. Jadi di Cicat Katalis ini kami adakan setiap Sabtu untuk menemani weekend kalian. Dan tujuannya untuk mengulik seputar dunia startup dan berbagai topik-topik lainnya yang bisa membantu kalian produktif di weekend kalian gitu. Oke, kita langsung saja menyapa narasumber kita pada hari ini. Halo Mas Hilmi, apa kabar Mas Hilmi? Halo, halo. Baik, Mbak. Lagi di mana ini Mas Hilmi? Oh, ini saya di Ponorogo. Oh, di Ponorogo. Di Saya kira masih Ponorogo. di ini Surabaya Mas Hilmi. Oh, enggak. Mudik, mudik. Oh, lagi mudik. Lagi mudik. Eh, Tim analitika lagi di mana nih? Lagi di daerah masing-masing atau lagi Waduh. di... Iya, terpencar di mana-mana tuh, Mbak. Ada yang di luar Indonesia juga tuh. Wah, kalau boleh tahu berapa nih Mas Hilmi timnya analitika? Eh, Kalau seumpamanya di total sama teman-teman internship ya, itu ada 30-an lebih kali. Ya, gitu. Wow. Dan itu ada di berbagai daerah ya Mas Hilmi? Bener, berbagai daerah. Jadi Wow. tuh kalau meeting tuh kadang kita ada jokes ya. Ini jam 7-nya tuh WIB, WITA, atau WIT nih. Wah, Sering soalnya meeting jam 7 gitu kan. Ternyata kok nggak datang-datang. Oh, lupa mereka settingannya. Kayak gitu karena tuh. beda zona waktu ya, benar Beda sekali zona nih. waktu, iya. Betul sekali bagi teman-teman nih yang berbeda zona waktu dengan kami diselenggarakannya di waktu WIB, jadi kalian sesuaikan dengan waktu zona daerah kalian masing-masing gitu. Iya. Oke, sebelum kita mengulik lebih dalam nih tentang tema kita pada hari ini, kita kepoin dari profilnya narasumber kita pada hari ini. Jadi Mas Hilmi ini adalah CEO dari Analitika, nama panjangnya Hilmi Muktafi. Benar. Tahun didirikannya Analitika ini tahun 2020. Benar. Jadi Mas Hilmi ini adalah pendiri perusahaan pengembang perangkat lunak Somodo Global Teknologi dan Startup Edukasi Teknologi Analitika.id. Wah, keren sekali nih. Dan tujuannya dari analitika merajut solusi dalam bentuk digital teknologi. Ya betul, digital teknologi sekarang ini benar-benar dibutuhkan, apalagi di masa pandemi dan fokusnya ke edukasi ya Mas Hilmi. Benar. Salah satunya yang paling terdampak tuh. Dan dampak yang diberikan oleh analitika sendiri menyalurkan puluhan beasiswa masuk ke perguruan tinggi melalui analitika.id, membantu siswa agar tetap bisa belajar di masa pandemi dengan solusi integrasi pembelajaran digital. Wah, keren banget nih dampaknya yang diberikan analitika. Dari teman-teman sudah tahu nih bagaimana progres dari analitika nih, dan kita bersama-sama mengulik bagaimana sih kenapa bisa sih analitika bisa memberikan dampak besar begitu di dunia pendidikan. Value dari analitika berkontribusi dalam mempercepat demokratisasi pendidikan melalui teknologi digital. Oke, itu sekilas info tentang analitika. Dan Mas Hilmi sendiri pernah bergabung di iOS Developer Apple Developer Academy pada bulan Februari 2018 sampai Desember 2020. Wow, keren banget nih. Dan pada bulan Januari 2018 sampai sekarang menjadi CEO dan founder Somodo Global Technology. Jadi sebelum ada analitika, Mas Hilmi ini mendirikan Somodo Global Technology, begitu ya Mas Hilmi? Benar. Oke. Dan di tahun 2020 sampai sekarang sama menjadi CEO dan founder dari analitika.id. Wah, gimana nih Mas Hilmi menghandle dua perusahaan nih dan sama-sama menjadi CEO dan founder begitu. Capek, Mbak. Itu. Ya, pastinya capek ya Mas Hilmi. Capek, capek. Tapi capek-capek, senang ya Mas Hilmi pastinya. Benar, benar.
Oke, Gitu. kita langsung bersama Mas Hilmi di sini. Mas Hilmi boleh berkenalan lebih dahulu nih kepada peserta Cicat Kataliso pada hari ini. Dipersilakan Mas Oke. Hilmi. Oke, terima kasih atas kesempatannya teman-teman Katalis ya. Perkenalkan, nama saya Hilmi Muktafi. Jadi disclaimer aja dulu, analitika itu adalah untuk sekarang produknya dari Somodo Global Teknologi gitu. Jadi apa ya? Mungkin aja ke depannya bakal menjadi suatu entitas yang terpisah, tapi untuk sekarang itu adalah di bawah naungannya Somodo Global Teknologi. Jadi lebih tepatnya sebenarnya tuh saya tuh CEO dan foundernya Somodo. Kayak gitu tuh. Jadi di analitika tuh masih void of leader. Kayak CEO intern aja gitu di analitika sekarang gitu kan. Mungkin sekilas kayak gitu ya dari saya dan juga kaitannya dengan analitika. Terus saya sendiri memang dari dulu udah pegiat IT ya, baik sejak dari SMP bahkan itu tuh udah otodidak belajar IT, coding dan lain sebagainya. Terus sampai sekarang pun masih tetap apinya nih apa ya, masih gemes gitu kan di ranah teknologi-teknologian kayak gitu. Dan tentunya kenapa ada analitika itu tuh kebetulan juga saya ada sedikit ketertarikan dan juga kegemesan di pendidikan kayak gitu sih Mbak. Mungkin sekilas gitu aja kali ya. Gitu. Oke, saking gemesnya nih sampai mendirikan 2 startup nih, Mas Hilmi nih. Bener. Jadi background-nya Mas Hilmi ini tentang IT dan sempat jadi jurusan sistem informasi begitu ya Mas Hilmi? Sekarang pun masih Mbak. Oh masih Semester ya? akhir. Masih. Semester akhir, skripsi. Oke, skripsi. Yeah. Awal mulanya mengapa sih Mas Hilmi sampai mendirikan 2 startup gitu? Dengan background Mas Hilmi di bidang IT maupun di sistem informasi seperti itu. Oke. Waduh, putus-putus kah suaramu? Agak? Enggak, aku masih lancar. Oh, aman ya. Jadi ini apa namanya? Memang kayak pendirian startup yang ada di ini, maksudnya di saya gitu. Kayak lebih kepada karena kita melihat masalah gitu kan, ada kegemesan gitu kan di situ gitu. Nah, jadi bukanlah awalnya itu karena kita mengejar suatu profit gitu. Karena apa ya, kayak jujur saja ketika mengejar profit itu tuh lebih cepetan ketika saya bekerja di perusahaan orang lain gitu kan. Nah, kenapa kok membuat Somodo gitu? Karena saya tuh merasa bahwa kayak para SDM sumber daya manusia IT kita nih masih kurang dihargai gitu loh di Indonesia gitu. Dan apa ya? Kayak memang agak sedikit challenging dan sulit gitu ketika memaksa orang itu memahami kami gitu. Sedangkan kami sendiri kayak dari sisi IT-nya itu tuh tidak melakukan yang namanya sosialisasi ataupun dialektika gitu kepada orang kayak mengapa sih kita harus dihargai gitu. Nah, Somodo tuh tak bikin karena itu tuh. Kita pengen gitu kayak mengenalkan kepada orang-orang di Indonesia spesifik gitu kan bahwa kayak di bisnis ini, di IT ini, orang-orangnya pun itu tuh perlu dikasih value yang lebih tinggi lagi gitu. Kayak bukanlah contoh kecilnya gini. Di Somodo tuh kita tidak apa ya? Ketika project kan itu tuh tidak mengambil berdasarkan waktu gitu, tapi berdasarkan value gitu kan. Nanti deh mungkin agak loncat, tapi sesimpel itu gitu ketika pendirian di Somodo. Nah, di analitika pun juga sama. Waktu itu kenapa kita bikin analitika? Sebelum corona pun sebenarnya kita udah gatel gitu dengan masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Ini kenapa sih gitu? Maksudnya kayak
negara sebesar kita gitu kan, nomor 4 di dunia secara in term of population gitu kan. Masa iya dari skor PISA sendiri itu kita di bawah gitu, kalah sama Singapura dan kawan-kawan. Nah, terus kita coba tuh 2019 tuh iseng-iseng menelusuri masalahnya apa, melakukan research apa namanya ya kompetitif, kayak datang FGD dan kawan-kawan gitu kan. Kita temukan ternyata memang benar-benar kompleks dan multidimensional gitu masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Nggak cuman kayak dari sisi infrastruktur, tapi pada level motivasi belajar siswa gitu. Kita sendiri pun bingung gitu, harus mulai dari mana nih kalau semuanya kita pengen berkontribusi. Kita nih skillnya orang-orang IT gitu kan. Jebret 2020 itu tuh terjadi pandemi gitu. Nah, respon kita sangat jelas waktu itu di Somodo, teman-teman Somodo, kayak ini nih pandemi cuy gitu, dan pastinya pendidikan bakal nggak bisa lagi bertatap muka gitu. Nah, ini nih harusnya kita orang-orang IT yang kayak juga sebagai garda terdepan. Kalau di kesehatan itu mungkin teman-teman ini ya, kedokteran dan kawan-kawan. Tapi kalau dari sisi pendidikan, ini nih tim teknologi gitu, tim IT gitu kan, yang harusnya juga salah satu menjadi garda terdepan memberikan sumbangsih setidaknya biar orang-orang ini masih bisa belajar, dan after all kita pun juga masih adanya kegemesan itu gitu. Nah, akhirnya bulan Juni itu kita bentuk Mei lebih tepatnya, Mei itu kita bentuk tim gitu kan, tim cepat ya, cepat tanggap darurat di Somodo gitu, mengumpulkan dan lain sebagainya, terciptalah analitika itu. Dan Juni, dan BTW Juni ini berarti pas banget menandai setahun kita berjalan, itu tuh analitika lahir gitu, karena adanya kegemesan itu di pendidikan. Dan kita melihat tuh waktu itu corona, jadi corona tuh malah yang membuat analitika tuh kelahirannya lebih cepat gitu. Tanpa ada corona mungkin kita masih menggerutu aja di belakang gitu. Ini kenapa sih gitu kan. Nah, adanya corona tuh membuat itu sih. Jadi kayak gitu tuh Mbak. Kenapa kok kita tetap stay membuat dua perusahaan itu gitu. Dan ketika melihatnya ini karena by the problem, itu mungkin juga yang membuat kita pun masih apinya tuh masih menyala-nyala ketika berkarya di sini. I hope it answer. Gitu wow, sih. Menarik sekali nih Mas Hilmi. Jadi analitika lahir itu dari pengalaman membangun Somodo, begitu ya Mas Hilmi. Dan awal dibentuknya Somodo itu dari permasalahan bahwa seperti orang IT kurang dihargai di negara kita gitu. Benar. Dan apalagi di masa pandemi ini, edukasi lagi ini mendapat tantangan yang besar begitu ya Mas Hilmi, sehingga menciptakanlah sebuah analitika gitu. Benar kayak gitu. Dan boleh dijelasin Mas Hilmi secara singkat apa sih yang dilakukan Somodo? Sebenarnya Somodo itu seperti apa dan analitika seperti apa begitu Mas Hilmi? I see. Nah, Somodo itu kita menyebut diri itu sebagai perajut solusi digital. Jadi kayak apapun yang berkaitan dengan teknologi digital itu kita kerjakan kayak gitu tuh. Untuk sekarang in the matter of biar sustain gitu, kita menerima kayak project-project. Kita menyebutnya tuh membantu bisnis lain untuk bisa nyemplung dalam ranah digital ini gitu. Kayak contohnya kemarin kita sering kolaborasi dengan teman-teman startup yang lain juga, Garda Pangan gitu kan. Mereka adalah bekerja di bidang penyaluran makanan kepada mereka yang membutuhkan gitu. Nah, kita bikinkan apps-nya dan juga website-nya biar pendistribusiannya itu lebih efektif dan juga efisien gitu. Somodo tuh kayak gitu tuh. Kita bergeraknya di teknologi-teknologi. Nah, analitika itu tetap kita nggak bisa kehilangan DNA kita yang teknologi-teknologi, makanya namanya teknologi pendidikan. Analitika itu teknologi dan mengerucut ke ranah pendidikannya gitu. Dan harapannya ke depannya pun nanti Somodo bisa mengeluarkan inovasi-inovasi lain, nggak cuma di pendidikan. Ketika kita ada melihat problem lain di suatu masalah tertentu, kita bisa aja mengeluarkan produk lagi gitu. Jadi kayak gitu tuh
apa ya, koneksi antara Somodo dan juga Analytica. Makanya saya selalu bilang bahwa Analytica ini nggak bisa dipisahkan daripada Somodo gitu. Kayak Somodo nih tetap jadi orang tuanya gitu, dan Analytica nih anaknya. Walaupun nanti Analytica mungkin bisa apa namanya mandiri ya, maksudnya mandiri itu jadi kayak perusahaan sendiri gitu. Cuman kayak Somodo nih bakal entah gimana caranya mungkin masih memiliki beberapa share lah di Analytica kayak gitu. Dan Somodo kita nggak cuma bergerak di pendidikan, nanti kita juga bisa lebih meluas lagi dan nggak cuma bikin produk sendiri, kita pun juga offer service untuk bisnis-bisnis yang lain. Kayak gitu sih Mbak koneksinya ya. I hope it answers. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Paham kok, get it, the point-nya. Kalau ini Mas Lumi, dari awal pembentukan Somodo ini sempat terkena dampak pandemi tidak, sehingga membuat seorang CEO berpikir, wah ini di bidang edukasi ini ada opportunity nih untuk kita build the startup gitu, sehingga melahirkan sebuah Analytica. Jadi waktu di pandemi itu Somodo merasakan terkena dampak dari pandemi sendiri, dan pelajaran apa sih yang diambil dari Mas Hilmi seorang CEO dari 2 company tersebut? Oke, jadi dampaknya itu kayak saya ada dampak tuh kan bisa positif dan juga negatif ya. Nah, dari secara negatif sendiri memang bisa saya katakan, dan alhamdulillahnya kita tidak terimbas sampai pada level harus berpikir gimana caranya kita bisa sustain gitu. Karena memang by its nature produk kita adalah digital gitu. Mungkin teman-teman yang produknya fisik itu yang paling terkena imbasnya gitu, yang harus ketemuan. Sebelum pandemi pun Analytica dan Somodo itu tuh udah bisa bekerja work from home gitu, bekerja dari rumah gitu kan. Nah, jadi ketika pandemi datang jebret gitu tuh, secara workflow kerjaan pun kita udah apa ya, cepat gitu dalam adaptasinya. Nah, tapi malah yang terjadi ini apa ya, maksudnya kayak bukannya gimana-gimana, dan kita malah mendapatkan memang dampak kayak lebih positif gitu. Contohnya gini, karena digital, jadi tuh kayak kita menggunakan ekstensif apa ya, media sosial gitu. Dan media sosial itu tuh membantu banget di kita dalam apa namanya, proses penjualan kali, kayak kalau semuanya spesifik kepada profit gitu. Nah, pandemi itu malah juga yang membuat Analytica seperti saya tak bilang tadi segera lahir gitu. Jadi ketika kita membangun suatu produk baru ya, dan apalagi produk yang dalam kategorisasi inovatif gitu ya, kan bisa saya katakan maksudnya kayak education teknologi ini di Indonesia tuh ya bisa dikatakan lumayan baru lah ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, produk baru itu yang paling sulit gitu kan di kita tuh adalah untuk mengedukasi pasar gitu. Mengedukasi pasar tuh paling sulit, biasanya it takes a lot of money in there, apa marketing, budget dan kawan-kawan gitu. Nah, pandemi ini membuat orang itu terpaksa gitu kan, dan juga dipaksa nggak cuman di Indonesia, di seluruh dunia itu tuh belajar gimana biar beradaptasi dalam pembelajaran gitu. Yang awalnya tatap muka bisa apa namanya di luar jaringan gitu kan, daring gitu, bisa online gitu. Nah, jadi kita beban untuk mengedukasi ke masyarakat tentang produk baru ini itu tuh malah berkurang gitu. Nah, terus apa ya? Orang-orang malah yang mencari kita nih, apa namanya, yang kayak belajar gitu. Nah, itu yang apa ya, pandemi ini bawa kepada bisnis Somodo dan juga Analytica. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi kelihatannya saya pun juga ketika ditanya tentang gimana bisa survive dalam masa pandemi ini, itu pun juga agak sulit menjawabnya gitu, karena ya itu tadi by its nature bisa dikatakan kita sebenarnya bahkan nggak melakukan yang namanya perubahan radikal agar bisa survive gitu, kayak gitu sih, Pak. Ya, ya. Keren banget sih Mas Ilmi. Jadi bisa melihat sisi positif gitu di tengah-tengah keberadaan pandemi yang
behavior customer juga berubah gitu, dan sektor yang terdampak itu semakin meluas gitu ya. Dan untuk teman-teman Mas Hilmi, kalau Mas Hilmi sendiri build Analytica amid the pandemi ya, bagaimana dengan teman-teman yang konsisten nih sama company-nya yang lagi terdampak dengan corona atau pandemi gitu, dan there is no way gitu, kayak dia mau pivot tapi dia ragu, dia mau build startup harus consider dengan burning money seperti itu. Kalau dari Mas Hilmi sendiri itu seperti apa? Oke, jadi apa ya? Satu hal yang saya lihat ya di apa yang pandemi ini bawa gitu di corona, dan nggak cuma pandemi, maksudnya ketika ada suatu apa bencana besar gitu kan, gimana respon perusahaan-perusahaan gitu. Kayak selalu aja ada yang namanya mereka yang menang, dan juga ini memang agak kelihatannya gimana gitu ya bahasanya, ada yang menang dan juga ada yang kalah gitu. Bencana besar tuh kadang menciptakan pemenang-pemenang baru gitu. Contohnya kayak apa ya, bom dulu gitu, JW Marriott ada gitu. Itu terjadi, dan pada akhirnya hotel-hotel itu tuh punya yang kita nyebutnya new normalnya waktu itu ya. Hotel-hotel tuh menyebutnya apa ya, kayak dulu tuh kita bisa ke hotel ataupun ke berbagai macam wilayah tuh, ke tempat-tempat kayak gitu tuh nggak perlu tuh dicekin tasnya gitu kan, ada nit gitu kan. Nah, sejak kejadian itu ada perubahan behavior di hotelnya itu gitu. Nah, terus kita lihat juga berita detik.com gitu kan, newsdetik.com dan lain-lain itu tuh berkembang pesat karena adanya kebutuhan orang tuh waktu itu kayak mendapatkan informasi lebih cepat gitu kan. Wah, ini ada bom nih, apa nih informasi terbaru, detik.com akhirnya luncur dan mendapatkan traksi yang lumayan tinggi gitu. The new winner gitu kan. Nah, ketika ditanya tentang itu ya, saya melihatnya tuh kayak mereka yang memang bisa untuk beradaptasi gitu dan berinovasi kepada the new normal inilah yang keluar jadi pemenangnya. Dan menurut saya itu bukanlah hal yang tidak mungkin gitu. Banyak banget hal-hal kreatif yang saya lihat di apa ya, di masa pandemi ini yang dilakukan perusahaan-perusahaan gitu agar tetap bisa survive, dan bahkan nggak cuma survive, mereka jadi pemenang gitu di 2020 akhir. Kayak gitu sih. Jadi inti utamanya adalah inovasi gitu. Dan mungkin saja ada yang tanya, gimana sih menciptakan inovasi gitu kan? Nah, jadi setelah saya ini ya apa namanya coba untuk melihat suatu pola gitu ketika bekerja di Somodo gitu kan. Somodo kebetulan kan kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ya. Nah, lihat tuh perusahaan yang inovatif tuh adalah mereka yang kadang tuh bisa untuk apa ya, menggabungkan suatu hal yang bekerja di industri lain dan dibawa ke industrinya mereka gitu. Kalau hanya melihat di industrinya mereka doang gitu kan, mereka hanya jadi pengekor gitu. Maksudnya nggak ada inovasi tuh di situ. Dengan melihat industri lain terus dibawa ke situ, akhirnya terciptalah sesuatu apa ya, perkawinan yang pada akhirnya menghasilkan inovasi itu gitu. Dan saya analitika pun terjadi juga kayak gitu kan. Karena di Somodo saya melihat berbagai macam apa namanya perusahaan gitu, dan this is when apa ya, kayak oh itu yang bagus di situ tuh kayak gitu tak ambil, di situ tuh yang bagus di situ tak ambil, akhirnya dirangkai menjadi suatu hal yang baru. Dan menurut saya itu pun bisa dibawa ke industri apa namanya, kayak selain teknologi, kayak contohnya ketika kita ngomong apa ya, warung-warung gitu kan. Nah, warung-warung itu terus apa, dengan melihat adanya kayak di industri lain tuh teknologi-teknologi digital nih bisa dimanfaatkan ya. Kayak contoh yang paling tradisional kali ya, kayak contohnya tukang sayur kan. Tukang sayur tuh sekarang menggunakan WA cuy. Jadi kayak tinggal ngumpulin database para ibu-ibu kompleks gitu kan. Nah, terus dikumpulin terus ditanya kayak langsung ya tanya butuh apa gitu, dikirimin gitu. Jadi nggak ada pengumpulan massa gitu kan. Biasanya kan gitu ya, ngumpul massa terus itu tuh di itu gitu. Nah, itu tuh karena adanya perkawinan, maksudnya tukang sayur tuh kayak tahu gitu loh ada teknologi namanya WA gitu yang mana bisa ngechat. Nah, terus gimana ini bisa diintegrasikan dalam bisnisnya gitu kan, dan akhirnya
malah nggak cuman survive gitu. Ada tuh tukang sayur di kompleks saya tuh malah dia mendapatkan order yang lebih banyak. Orang-orang di rumah juga menjadi lebih seneng, nggak perlu lagi tuh yang namanya bangun pagi harus rebutan ini ya, rebutan bahan gitu kan, malah bisa order gitu, besoknya dikirim gitu. Kayak gitu sih Mbak, mungkin pandangan saya ya tentang gimana bisnis lain tuh bisa survive di masa corona ini gitu. Ya, setuju banget nih dengan statementnya Mas Hilmi yang mengatakan bahwa di pandemi ini menentukan mana yang kalah, mana yang menang. Sebenarnya di masa pandemi ini kita start from zero semuanya, karena hampir semua sektor terkena dampak pandemi gitu. Jadi ada banyak peluang dari masa pandemi kalau kita melihat sisi positifnya begitu, Mas Hilmi. Dan apalagi saya melihat dari progresnya dari analitika sendiri ya, untuk teman-teman yang mungkin masih kesulitan taking first step gitu ya untuk bangkit kembali gitu, dan dari sini analitika membuktikan bahwa kita bisa kok progres dengan cepat gitu meskipun di tengah pandemi, apalagi tadi yang sempat saya katakan bahwa dampaknya dari analitika bisa menyalurkan puluhan beasiswa masuk ke perguruan tinggi melalui analitika seperti itu. Nah, itu gimana sih Mas Hilmi? Kenapa langsung bisa give the big impact gitu? Ini sebenarnya juga sesuatu hal yang tidak saya antisipasi ya. Maksudnya gini, bulan Juni itu kita membuat analitika karena adanya SBMPTN. Maksudnya SBM itu anak-anak SMA kelas 12 itu masuk ke perguruan tinggi gitu kan. Tesnya namanya SBMPTN dan karena pandemi akhirnya adanya perubahan yang lumayan signifikan di ujian itu gitu. Nah, kita pengen membantu mereka itu lebih mudah. Seperti saya bilang tadi, masalah pendidikan itu kompleks dan multidimensional gitu. Akhirnya kita dipaksa untuk mengerucutkan diri kan gitu. Terus ketika kita melihat kemampuan, maksudnya dari sisi IT dan lain sebagainya, menurutku platform ujian online ini bisa kita eksekusi banget nih gitu. Kita bikin itu gitu. Terus untuk anak-anak SMA ini, tentunya responnya waktu itu positif banget kan. Nah, terus hal yang tidak diantisipasi itu adalah kerjasama universitas gitu. Maksudnya gini, ini nih baru pertama kalinya universitas itu tuh bekerja sama dengan kayak platform online, platform ujian gitu kan, secara langsung. Dan bahkan nggak cuma kerjasama, mereka membuka jalur ya, namanya tuh ini agak songong gitu ya, jalur analitika. Jadi orang-orang tuh tes di analitika bisa masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Dan itu tanpa biaya sama sekali gitu. Ini baru pertama dan juga bisa dikatakan kita pelopor juga untuk kerjasama dengan PTN secara langsung, gitu kan. Anak-anak akhirnya kayak yang dari Maluku, Medan dan kawan-kawan tuh nggak perlu tuh yang namanya harus berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa gitu untuk melakukan tes. Mereka bisa di rumahnya aja tes, bahkan secara gratis gitu kan, dengan server yang nggak down. Nah, terus kayak gitu mereka bisa masuk ke PTN yang diinginkannya. Nggak cuma masuk, bahkan PTN lu memberikan beasiswa gitu pada mereka sing layak untuk itu gitu. Akhirnya orang-orang yang daftar ya, maksudnya ke PTN tuh menjadi lebih tinggi juga kan. Nah, kayak gitu tuh. Itu memang beneran nggak kami antisipasi. Itu tuh kayak kita cuman iseng aja waktu itu, bukan iseng ya. Kalau iseng tuh kurang tepat, kita memang beneran mencoba gitu, ngirim proposal ke PTN-nya, mungkin nggak samanya kita kerjasama gitu. Dan jawabannya mungkin. Dan ini saya yakin terjadi karena adanya pandemi gitu. Kalau nggak ada pandemi, aku nggak yakin universitas pun yang segede itu mau mengurangi arogansinya bekerja sama dengan startup funky analitika ini gitu kan. Nah, kayak gitu sih Mbak. Dan BTW udah ada 5 universitasan lebih kelihatannya yang kerjasama dengan kita, memberikan bagi-bagi beasiswa. Nggak cuma beasiswa, ada beberapa universitas tuh malah bagi-bagi ini nih, iPhone 12 tuh kan. Wow. Gokil juga, iPhone 12 tuh ada berapa tuh yang kemarin dibagi-bagikan. Kayak gitu tuh. Ini cuma langkah kecil aja gitu, dan ternyata impact-nya lumayan besar, dan it's not nggak saya antisipasi waktu itu. Kayak gitu sih Mbak. Wow, keren banget tuh. Jadi benar-benar terbantu banget dengan kehadiran analitika gitu dari permasalahan yang ada di perguruan tinggi dengan
dengan inovasi yang ada di analitika, permasalahan jauh lebih mudah gitu diatasi. Dan pandemi bukan menjadi persoalan lagi gitu kan, malah lebih memberikan banyak manfaat lagi gitu dengan kita menggunakan platform analitika gitu kan. Dan ini sih ada satu yang tak pelajari nih ketika berproses di analitika gitu setahun itu tuh kayak ketika kita melihat masalah pendidikan nih yang tadi tak bilang kompleks multidimensional, it's kayak awalnya tuh nggak mungkin deh gitu kita bisa apa namanya berkontribusi di masalah sekompleks itu gitu. Nah, tapi ternyata yang dibutuhkan hanyalah langkah kecil aja gitu, langkah awal kecil aja, dan pada akhirnya banyak hal yang tidak kita antisipasi itu terjadi gitu. Kayak universitas kerjasama ini, it's not in our radar at first time, but when we execute it, apa namanya, universitas itu tuh kesini dan banyak banget, dan saya sangat berterima kasih kepada orang-orang baik lainnya itu tuh yang membantu gitu kan proses analitika bisa memberikan dampak itu gitu. Jadi mungkin kayak untuk teman-teman kali ya, ini sambung banget, ini masih baru gitu kan, apa yang penting tuh memang mulai aja dulu gitu. Itu tuh klise apa ya, maksudnya kayak saran yang klise, cuman well I have seen it works, dan ya it works ya. Kayak gitu sih Mbak. Ya betul banget. Yang pertama harus dilakukan ya kita mulai dulu. Kalau kita nggak memulai-mulai, kita nggak tahu nih problemnya apa, tantangannya apa, peluangnya apa gitu. Kita bisa lihat dari belajar dari perjalanan journey-nya analitika gitu. Ya kita taking first step dulu nih. Entah problemnya gimana, nanti bakal diikuti dengan opportunity itu sendiri begitu. Dan ya this is it. Buktinya ini lah analitika gitu bisa survive amid the pandemi gitu, dan wow, very pro banget sih buat analitika ini. Ngomongin dengan ini Mas Hilmi, di pandemi ini kan sudah kelihatan nih progresnya analitika seperti apa gitu ya. Untuk mempertahankan dari progresnya analitika dan terus berinovasi itu sebagai seorang CEO sendiri bagaimana nih? I see. Ini nih memang agak ini apa namanya. Jadi untuk menjawabnya tuh ada quotes dari Steve Jobs yang menurut saya tuh relevan gitu dengan apa yang kita bicarakan. Jadi creativity is just connecting the dots gitu. Dan apa ya, tugasnya CEO tuh juga menurut saya salah satunya adalah bisa menghubungkan titik-titik gitu. Maksudnya gini, ketika kita ngomong produk katakanlah, nah kita tuh kayak harus bisa menggabungkan berbagai macam hal yang baik, kalau saya bilang tadi di industri lain ya, dan dibawa dan dirajutnya gitu kan, penggabungan titik-titik itu dirajutnya menjadi sesuatu hal yang baru gitu. Nah, jadi penggabungan itu artinya apa ya? Kita bisa tahu titik itu kalau sama-sama kita mencari gitu, belajar gitu kan. Bisa aja belajar tuh dengan membaca banyak buku gitu kan, atau berdialog dengan berbagai macam orang gitu, atau apa namanya, melakukan pengalaman-pengalaman lain gitu. Nah, ketika melakukan itu tuh kita juga harus aware gitu tentang apa namanya, bisnis yang kita jalankan gitu. Kayak gimana sih hal itu bisa kita bawa ke apa namanya, industri kita gitu. Gimana sih hal itu bisa dibawa. Jadi kayak itu adalah yang membuat saya rasa ya analitika tuh bisa stay in the innovation gitu. Sih memberikan inovasi-inovasi. It's kayak bukanlah sesuatu yang ajaib gitu. Sesimpel itu doang gitu, connecting the dots, belajar lebih banyak gitu kan, menghubungkan titik-titik. Kayak gitu sih Mbak, tak lihat-lihat ya. Ya. Keren sekali Mas Hilmi. Jadi sempat ini sih terkesan dengan kata-kata Mas Hilmi yang bilang bahwa seorang founder harus menghubungkan titik-titik gitu, dan bisa mencari peluang gitu kan. Emang di startup itu kan bisa go ups and down gitu. Tapi seorang founder di sini itu bagaimana sih melaluinya bersama tim-timnya gitu?
I see. Oke, Pertanyaan bagus sih. Oke, teman-teman yang ingin bertanya nih dengan CEO Analitika Mas Hilmi, boleh open chat, boleh open mic dan bisa ketik di kolom chat. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Mas Hilmi. Boleh banget. Kayak gitu. Oke, Mas Hilmi, selagi nunggu teman-teman nih yang mungkin memikirkan pertanyaannya, di sini saya sudah collect pertanyaan nih dari teman-teman yang sudah mengisi form registrasi nih. Boleh saya bacakan ya, Mas Hilmi? Boleh banget. Yang pertama dari Florianus Ade Febrian Bingara dari Universitas Kanjuruhan Malang, bertanya bagaimana cara memiliki motivasi untuk mengembangkan bisnis yang kita kelola, cara agar tidak mudah jenuh. Nah, gitu Mas Hilmi ini nggak mudah jenuh kayaknya nih, apalagi sudah bangun 2 startup nih, kayaknya bakal 3 bentar lagi nih. Boleh dijawab Mas Hilmi? Oke. Jadi apa ya? Ada ini juga saran yang klise ya, mungkin teman-teman udah sering dengar gitu. Apa ya, kayak ketika memulai bisnis tuh langkah awal yang perlu dipikirkan tuh adalah cari problemnya dulu ya, start with the problem gitu. Ketika start with that, itu tuh kayak ketika kerja tuh setiap hari tuh ada aja gitu yang kita pikirkan gitu untuk solving those problem gitu, dan itu tuh lebih menyenangkan gitu kan. Dan memang ketika bekerja di startup tuh seperti yang Mbak tadi bilang, ups and down gitu, ketidakjelasannya tuh tinggi gitu, yang kadang itu tuh membuat kita motivasinya tuh turun gitu kan. Nah, ini juga yang tak lihat di Somodo dan Analitika tuh yang membuat kita bisa tetap stay motivated even in the hard times, itu adalah karena ada budaya gitu, budaya perusahaan, ada culture yang secara nggak langsung terbentuk. Kita tuh jokes ya, ada jokes di internal kita tuh menyebut diri kita tuh sebagai atlet panjat tebing. Jadi gini, jadi kita menganalogikan tuh bekerja di startup tuh seperti kayak kita jalan di kabut yang tebal gitu. Nah, ketika berjalan itu nggak jarang kita tuh nyemplung ke jurang tuh, nggak jarang tuh ketika jalan tuh nyemplung ke jurang gitu. Nah, ketika nyemplung ke jurang itu tuh ya skill apa sih sing biar kita bisa tetap meneruskan perjalanan? Panjat tebing dong gitu. Jadi kayak setiap orang tuh harus punya skill itu gitu, punya skill panjat tebing. Akhirnya ketika nyemplung ke jurang kita bisa merangkak naik lagi dan meneruskan perjalanan gitu. Nah, sebenarnya panjat tebing ini ketika kita menggunakan bahasa yang lebih enak, problem solving kali ya. Jadi kayak kita tuh maksudnya kita tuh mengamini atau mengimbres gitu, nggak menolak bahwa masalah tuh pasti ada gitu. Maksudnya kita nggak bisa berharap kayak masalah tuh nggak ada gitu. Yang kita tuh harus berharap ketika masalah tuh ada, kita tuh bisa menyelesaikannya gitu. Nah, dengan mengimbres itu ya masalah itu, akhirnya kayak kita tuh nggak jiper kali ya, berarti ada masalah gede gitu, karena kita ada mentalitas itu ya ini masalah seperti biasa kita bisa selesaikan lah, kita panjat tebing lagi lah gitu kan. Nah, kayak gitu sih, soalnya memang I can say mesti bikin startup bisnis tuh it's really hard, it's really tough. Bahkan startup Elon Musk tuh bilang ya ketika bikin tuh kayak kita tuh seperti berada di neraka gitu kan, dan makan gelas yang pecah gitu. Dan Wow. menurut saya itu benar banget. Dan ya teman-teman sing emang kayak berniat nyemplung di sini itu tuh harus bersiap gitu loh dengan hal itu, dan menyiapkan mental itu sih. Dan menurut saya ketika apa yang kalian perjuangkan tuh penting banget buat kalian, I think the motivation is otomatis terbentuk sendiri. Kayak gitu sih dari saya, Mbak. Ya, bener banget tuh kata Mas Hilmi. Jadi Mas Hilmi ini supaya nggak jenuh ya build the culture gitu di company-nya gitu. Bagaimana supaya timnya nggak bosen dan kita terus berjuang gitu. Seperti kata dianalogikan sama Mas Hilmi, kita berjalan di kabut yang tebal gitu. Sama dengan sifat dari startup gitu yang abstrak dan agile gitu. Jadi mau nggak mau itu yang menjadi journey kita yang harus dilewati gitu. Dan kembali lagi, kalau kalian bisa melewati itu, you become the winner gitu kan. Benar. Yes.
agree banget nih dengan pertanyaan Mas Hilmi. Begitu dari Florianus untuk jawabannya dari Mas Hilmi. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Hilmi. Dari Widya Asri Rahayu Nastiti dari Universitas Dinamika. Bagaimana menentukan model bisnis yang tepat untuk sebuah startup baru? Oke. Lagi-lagi ya, masih kayak model bisnis tuh nggak kalau dari saya tuh nggak terlepas juga dari masalah yang ingin kita selesaikan gitu. Kayak contohnya ketika di analitika gitu. Karena kita tuh mencoba untuk mendemokratisasi pendidikan, visi melangit-langitnya kayak gitu. Tentunya model bisnis kita tuh juga harus inklusif, nggak eksklusif. Maksudnya inklusif bisa terjangkau ke semua orang gitu kan. Nah, kita mencari cara tuh gimana biar bisa mencapai titik itu. Biar murah gitu kan. Nah, terciptalah model bisnis B2B2C. Maksudnya gini, kayak mungkin ada beberapa orang tuh merasa layanan analitika kok murah banget dan juga bahkan yang gede-gede kayak seperti bisa masuk ke perguruan tinggi dan lain sebagainya tuh murah gitu kan. Bahkan gratis gitu. Nah, itu tuh dibayari cuy sebenarnya di belakang layar tuh ada sponsor dan kawan-kawan. Ada partner-partner gitu kan yang membayari itu. Itu B2B-nya tuh di situ tuh. Nah, terus B2C-nya tuh ya para partner ini mendapatkan masa yang banyak untuk bisa mengenal gitu kan yang bisnis partner ini lakukan gitu. Nah, dan itu tuh bentuk model bisnis ini itu tuh nggak kita tentukan ketika awal analitika dibentuk gitu. Tapi analitika ada dulu nih, terus baru kita pikirin tuh kayak gimana nih kita bisa sustain gitu. Dan menurut saya bentuk yang paling berkompromi itu titik tengahnya itu yaitu sih di B2B2C gitu. Kayak gitu sih, Pak. Jawab aja ya. Ya, setuju banget nih dengan jawabannya Mas Hilmi. Begitu dari Mbak Widya dari Universitas Dinamika nih. Oh, sorry. Oke, kita jawab pertanyaan selanjutnya Mas Hilmi dari Hardo Wahyudi, Universitas Wijaya Putra. Bagaimana analitika membangun kerjasama dengan berbagai pihak nih? Oke. Halo. Putus kah? Halo. Halo. Ya, saya ulang ya pertanyaannya Mas Hilmi. Dari Hardo Wahyudi dari Universitas Wijaya Putra. Bagaimana analitika membangun kerjasama dengan berbagai pihak? Membangun kerjasama dengan sesimpel kayak ketika kita membangun ini ya, masih kayak seperti ketika kita pengen kerjasama dengan antar manusia biasa aja sih, datang gitu ya, kita berdialog gitu, pasti kita tawari tentunya di bisnis kita ngirim proposal gitu, terus ketika mereka tertarik dengan apa yang kita ajukan, kita ngobrol gitu, dan itu nggak cuma proposal, kita bisa juga langsung datang aja gitu, terus mengutarakan apa yang kita inginkan gitu kan. Kalau mereka cocok, itu bakal terjadi kayak gitu sih. Jadi kayak gak ada ini loh, gak ada seriously, gak ada hal-hal yang kompleks banget yang kita lakukan sampai bisa kerjasama dengan berbagai univ. Sesimpel kita cuman ya ngobrol aja gitu dengan mereka gitu. Cocok nggak? Kalau cocok oke, lanjut. Kalau enggak ya wes gitu. Kayak gitu sih. Mungkin ini ya Mas Hilmi, maksudnya gimana cara kita deliver our idea gitu yang bisa attract mereka untuk kerjasama gitu. Bagaimana kita give the value, give the benefit untuk kedua belah pihak begitu. Mungkin dari analitika ada strategi tertentu gitu Mas Hilmi untuk deliver idea gitu. Nah, tentu ketika kita deliver di idea, sering kita bakal menggunakan banyak data gitu. Jadi kayak nggak cuman ketika kita ngomong tuh berjualan mimpi gitu, cuma ada ini ya, ada basisnya gitu sih kita bilang. Nah, mungkin itu juga yang membuat universitas-universitas pada akhirnya percaya dengan kita, karena
adanya pengguna yang lumayan banyak sebelumnya di analitika gitu kan. Data itu sering kita presentasikan ke mereka gitu. Bukanlah ketika ngomong dengan para partner ini, tentunya ketika ini ya beda-beda gitu loh. Cara kita ngobrol dengan berbagai macam partner ketika kayak partnership kayak gini itu tuh adalah yang kita obrolkan adalah apa sih agendanya mereka yang juga selaras dengan agenda kita gitu. Ketika ngobrol dengan investor tentunya adalah apa sih yang bisa kita kayak keuntungan apa ketika investor invest ke kita dan bisa diberikan gitu. Nah, kayak gitu tuh. Ketika partnership ini kayak gitu loh, agenda aja itu udah cukup dan itu belum kayak agenda mereka tuh belum tentu tentang uang juga gitu loh. Ketika partner, nah, contohnya universitas, agenda mereka adalah mendapatkan siswa-siswa terbaik gitu. Kita bisa memprovide itu, menjembatani siswa-siswa terbaik itu gitu kan dengan tes di analitika. Kayak gitu sih mungkin Mbak ya menjawab. Ya, udah terjawab tuh. Udah terjawab semua di pertanyaan dari Mas siapa tadi? Ya, itu tadi Masnya begitu jawabannya dari Mas Silmi tadi. Kita next ke pertanyaan terakhir nih, Mas Silmi. Oh ya, teman-teman di sini ada yang ingin bertanya langsung mungkin bisa di kolom chat atau open mic gitu. Biasanya teman-teman ini agak malu nih untuk open mic atau di kolom chat. Seringnya titip-titip pertanyaan nih di link registrasi. Nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir nih Mas Silmi dari Umar Ilham Hidayatullah dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Bagaimana solusi untuk generasi muda yang ingin membangun bisnisnya di masa pandemi? Dan apa rekomendasi bisnis yang akan dipilih jika itu bisa dilakukan dengan budget yang minim? Mungkin minta rekomendasi bisnis nih yang laku lah istilahnya di tengah pandemi, tapi budgetnya minim nih Mas Silmi. Gimana dong nih? Oke. Analitika tuh budgetnya awalnya tuh cuma 0. Serius nih. Kita mengandalkan skill doang gitu. Mungkin nggak bisa dipukul rata ya di semua bisnis ya. Maksudnya kayak karena analitika ini digital gitu, kita cuma butuh laptop dan coding jadi aplikasinya gitu. Nah, untuk teman-teman yang fisik mungkin juga perlu ini ya, perlu kayak investasi di awal secara uang gitu. Nah, cuman jawaban saya selalu ketika orang-orang tuh memulai bisnis adalah kayak carilah sesuatu yang kalian deeply passionate about. Passion itu dalam artian gini, kayak kalau saya membahasakannya kan gemas ya gitu. Kok gemes banget sih dengan ini gitu. Nah, dan belum kayak bukan berarti ketika kalian gemas tuh kalian apa ya bahasanya ya, punya skill dulu gitu untuk mengeksekusinya. Nah, itu tuh bisa kayak bakal ketika sebenarnya bahasa lebih enak itu terobsesi ya. Contohnya gini, ketika kita terobsesi dengan pendidikan gitu, itu tuh kayak akhirnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mengeksekusi itu? Oh, akhirnya saya harus belajar ngajar gitu, harus belajar coding, belajar marketing gitu. Kalau semuanya passion di marketing doang gitu, terus kayak ketika dihadapkan suatu masalah pendidikan itu bisa aja, waduh ini di luar kemampuan saya gitu, kayak nggak usah dilakukan gitu. Dengan obsesi itu ya, dengan kegemasan itu akhirnya tuh dari sisi diri kita tuh juga menjadi lebih terbuka dengan pembelajaran baru gitu loh, yang bahkan bisa aja itu tuh nggak kita sukai gitu. Maksudnya I do a lot of things yang di analitika tuh sebenarnya saya suka coding gitu kan. Cuman karena ternyata nyemplung di bisnis tuh nggak cuman coding, harus belajar marketing dan kawan-kawannya legal-legal. Ya kita harus tangannya juga kotor gitu. Maksudnya akhirnya nyemplung di marketing. Coding yang saya cintai pada akhirnya malah saya jarang lakukan itu gitu. Dan saya bisa itu tuh mungkin karena ya kegemasan itu sih gitu. Kayak gitu sih saran saya mulai bisnis dari mana yang kalian gemesin aja dulu. Gitu. Ya, betul tuh. Dapat disimpulkan bahwa seberapapun budget kalian itu sebenarnya itu bukan menjadi alasan untuk menjadi kendala untuk membangun bisnis gitu. Karena ada banyak faktor yang bisa yang lebih penting dari
finance gitu kan, dari finansial kalian. Buktinya analitika sendiri dari nol begitu untuk membangun bisnis. Karena yang pertama diperlukan adalah bagaimana sih mental dari seorang founder begitu ya Mas Hilmi untuk menjalankan sebuah bisnis startupnya gitu. Dan dari yang untuk tentang bagaimana untuk mendapatkan ide atau rekomendasi ide untuk laku lah istilahnya di masa pandemi ini, Mas Hilmi ini adalah punya seperti panggilan hati lah untuk berkecimpung di dunia pendidikan begitu. Dan Mas Hilmi ini find what he loves gitu. Jadi yang Mas Hilmi suka itu adalah terjun ke dalam dunia pendidikan dan memberikan dampak positif kepada sektor pendidikan itu sendiri begitu. Dan Mas Hilmi, ini mohon maaf ada pertanyaan lagi nih dari Hardo Wahyudi, Universitas Wijaya Putra. Sorry, bukan Mas Hardo. Tadi udah Mas Hardo. Dari Khaidir Rahman, dari Perintis Inovasi Indonesia, bagaimana kesiapan dalam menjalankan bisnis digital pada era sekarang? Mungkin dari sisi analitika boleh Mas Hilmi. Oke. Isi kesiapan ya. Ini emang agak-agak challenge ketika kita lihat bisnis digital kita. Maksudnya gini, startup gede ya, tak lihat itu mereka lebih suka dengan SDM-nya India gitu, Bangalore. Karena lebih murah katanya dan juga lebih lebih kompeten gitu. Katanya sih gitu kan. Nah, ini tantangan gitu bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia IT yang di Indonesia. Gimana kita bisa kayak memiliki value yang lebih dibandingkan para orang-orang yang tadi gitu di teman-teman India dan kawan-kawan gitu. Nah, jadi kayak secara kompetisi it's really competitive, but kalau seumpamanya kita nggak berjuang untuk itu, ya kita bakal kalah sih gitu dengan yang di India itu gitu. Dan saya nggak rela sih gitu. Kita udah diserbu gitu kan para maksudnya startup kita, banyak orang startup bilang buatan anak Indonesia gitu kan, cuman di belakang layar ternyata disubsidi dengan orang India gitu. Dan kita dengan populasi segede ini masa iya nggak bisa gitu loh untuk memberikan value gitu. Ya sesimpel itu aja sih, pasti kayak berani aja dulu gitu. Menang kalah urusan lain kan. kayak gitu sih Mbak. Ya betul, berani aja dulu. Nanti urusan kalah urusan belakangan lah, bisa diatasi lah itu mah. Oke. Mas Hilmi, kita move on ke session selanjutnya yang berkaitan dengan Mas Hilmi yang terlibat dalam peserta startup coaching Indonesia nih di Katalis. Apa sih dampak yang didapatkan atau positif yang didapatkan oleh analitika, terutama Mas Hilmi yang sering join coaching gitu ya? Itu kesan-kesan apa sih yang didapatkannya dari Mas Hilmi gitu? Jadi saya coachingnya tuh sama Bang Tom ya. Yang saya rasakan tuh seperti kayak kita tuh ngobrol dengan psikolog gitu, tapi spesifik untuk bisnis gitu. Jadi seperti saya bilang, bikin perusahaan itu sulit banget gitu kan, dan kadang we feel alone gitu kan doing it. Dengan startup coaching nih kayak ya kita merasa ada teman ngobrol gitu, dan pada akhirnya bisa terkuatkan aja dalam langkah-langkah sing kita ambil gitu. Dan juga membantu dalam proses membuat suatu ide yang ada di kepala kita tuh menjadi lebih jelas gitu kan di startup coaching ini gitu. Karena Bang Tom tuh tak lihat adalah mengeluarkan maksudnya pertanyaan-pertanyaan gitu, dan dia sering bertanya gitu, dan kita akhirnya juga berpikir lagi gitu, apakah langkah yang kita ambil udah benar gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat membantu banget dalam proses membuat ide yang ada di kepala kita tuh menjadi lebih jelas. Mungkin itu sih sing dampak Katalis bisa berikan gitu kan ke analitika waktu itu. Gitu sih Mbak. Mungkin Mas Hilmi ada saran nih untuk teman-teman yang ingin join Starco, harus bagaimana gitu? Artinya apa sih yang kalian bakal dapatin gitu di Starco
sesuai dari pengalamannya dari Mas Hilmi gitu. Ini sih tentunya yang kalian bakal dapatkan adalah mentoring gitu kan, itu pasti banget. Terus yang kedua adalah tadi apa namanya, membantu banget dalam proses membuat ide yang ada di kepala kalian tuh menjadi lebih jelas lagi. Ya, Jadi coaching lebih ya. benar, lebih nyata, nantinya lebih mudah juga dalam mengeksekusinya gitu kan. Terus yang ketiga, tentunya bakal ketemu juga dengan berbagai macam teman-teman lainnya yang berkecimpung di industri startup gitu, dan nanti mungkin aja teman-teman juga bisa saling berkolaborasi antar satu sama lain. Kayak gitu sih mungkin, Mbak ya. Ya, betul tuh. Jadi Starco di sini membantu kalian untuk akselerasi pertumbuhan startup gitu sesuai dengan visi misi dari startup kalian gitu. Dan di Starco ini, terutama di Katalis, Starco adalah salah satu programnya dari Katalis. Dan ada beberapa program lainnya yang ditawarkan Katalis gitu, seperti startup coaching practitioner program, startup mentoring practitioner program. Untuk yang Starco itu berfokus pada coaching, mentoring, dan training yang pernah didapatkan dari Mas Hilmi sendiri gitu. Jadi teman-teman yang ingin join Starco bisa kunjungi atau bisa tanya-tanya di hotline-nya di Katalis gitu. Mas Hilmi, untuk last question nih, untuk Mas Hilmi, pesan apa yang bakal diberikan CEO Analitika dan Somodo nih kepada teman-teman yang lagi berjuang, lagi memulai atau yang sedang build the startup di tengah pandemi seperti ini dan belum bisa, artinya belum bisa, ada yang belum bisa transformasi, ada yang masih stuck dengan kendalanya gitu. Mungkin dari Mas Hilmi ada pesan-pesan gitu. Pesan-pesan ya. Mungkin tetap berjuang ya. Tapi ini saya berharap bahwa teman-teman tuh kayak tidak ini, bahasanya seperti saya bilang tadi, itu tuh tidak berharap bahwa tantangan tuh hilang itu, dan yang mana itu utopis menurut saya. Berharaplah apapun tantangan yang ada di depan itu tuh kalian bisa menyelesaikannya. Kayak gitu sih. Mungkin Ya. Mbak ya. Intinya put your effort gitu ya, apapun tantangannya hadapi aja gitu. Terus Mas Hilmi, target tahun ini nih untuk analitika Benar. dan Somodo apa nih? Oke. Sip. Oke. Waduh, ini kelihatannya putus-putus ya. Koneksi Ya ulang saya. lagi atau gimana Mas Hilmi? Apa? Tadi pertanyaannya, ada pertanyaan lagi kan? Iya, target tahun ini nih untuk analitika dan Somodo dari sudut pandang seorang CEO sekaligus foundernya nih. Targetnya kalau di analitika itu tuh di tahun ini ya, di tahun ini kita mau launching produk ya, beberapa produk. Tentunya harapannya produk itu bisa memberikan dampak positif selain untuk diri kita sendiri, kita bisa hidup dari karya itu juga kepada masyarakat gitu kan. Untuk analitika dan untuk Somodo tentunya targetnya adalah kita masih tetap bisa memberikan inovasi-inovasi di ranah industri teknologi digital yang ada di Indonesia. Kayak gitu sih mungkin, Mbak. Oke, keren banget tuh. Semoga targetnya tercapai tahun ini. Bagi teman-teman Mas Hilmi yang ingin tahu lebih jauh nih tentang Somodo dan Analitika, begitu dengan juga programnya, bisa mengunjungi website atau Instagram dari Analitika. Boleh diberitahu di kolom chat, Mas Hilmi? Oke, boleh. @analitika.id, @somodo.id. Websitenya juga sama, pakai ID ya. Karena kita bangga dengan Indonesia dan identitasnya. Ya, betul banget. Jadi gunakanlah produk-produk dari Indonesia begitu. Apalagi terbukti banget nih Analitika sudah memberikan dampak besar kepada
masing-masing sektor, terutama dalam bidang pendidikannya gitu. Jadi teman-teman yang ingin tahu lebih jauh mengenai company atau 2 startup-nya dari Mas Hilmi ini, kunjungi analitika.id dan @somodo.id begitu teman-teman. Thank you Mas Hilmi yang sudah bergabung dengan Cicet Kataliso. Wow, ini daging banget nih talk show-nya nih. Dan teman-teman untuk kepoin Instagram Mas Hilmi juga untuk mungkin penasaran nih apa sih yang dilakukan seorang founder sampai bikin 2 startup sekaligus padahal di masa-masa pandemi itu, boleh tuh kunjungi Instagramnya Mas Hilmi juga. Apa yang nama Instagramnya Mas Hilmi? Hilmi Muktafi. Oke, Hilmi Muktafi tuh, boleh tuh. Bisa di DM juga kalau kalian yang pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, nanti bisa Mas Hilmi bantu jawab ya Mas Hilmi melalui Instagram Analitika atau Instagram pribadinya Mas Hilmi nih. Terima kasih Mas Hilmi sudah berkenan hadir di acara weekly event-nya Katalis, Cicet Kataliso, dan teman-teman juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di weekend yang produktif ini bersama Mas Hilmi. Oke, terima kasih Mas Hilmi, terima kasih, dapat banyak insight banget nih, termotivasi nih untuk membangun bisnis dan startup-nya gitu. Terima kasih Mas Hilmi ilmunya. Boleh ini Mas Hilmi kita foto bareng. Oh boleh. Mbak Rizky lagi monitor nggak kita foto bareng nih dengan peserta dan speaker pada hari ini? Siap Mbak. Teman-teman yang bisa open cam boleh open cam dulu. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Boleh nggak cek kayak gini tangannya? Oke, boleh. Mbak Rizky, boleh dibantu dong untuk ini? Sebentar. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dah. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di Sabtu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Dicatat ya jam 10 WIB, sesuaikan dengan zona waktu daerah kalian masing-masing. Terima kasih Mas Hilmi, salam untuk tim analitika dan Somodo, semoga sukses selalu startupnya, dan teman-teman terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.